Tanggal 28 Oktober, hari ke-302. Refleksi dan penyembahan. Siap dengan jawaban. Tujuan misi Anda adalah orang berikutnya yang Anda temui. Refleksi. Berbeda dengan Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Injil Yohanes mungkin disebut sebagai Injil tambahan, sebab sekitar 93% dari catatannya tidak ditemukan di tempat lain dalam catatan Injil. Karakter favorit seperti kisah wanita di sumur, Nikodemus, dan Lazarus sahabat Yesus yang terkasih hanya ditemukan dalam Injil Yohanes. Lukas menulis dengan ketepatan sejarawan yang hati-hati ketika ia mendokumentasikan kehidupan dan masa Yesus. Karena itulah tujuannya. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebaliknya, Yohanes berfokus pada tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Ada 7 tanda ajaib dalam 12 pasal pertama saja. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 31. Banyak ayat yang Anda baca dalam seminggu terakhir ini akan menjadi proyek kerja memori yang luar biasa. Mengapa Anda tidak menghafalkan sedikit firman Tuhan di hati Anda minggu depan ini? Dimulai dengan salah satu dari ayat-ayat berikut. Lukas pasal 16 ayat 13, Lukas 18 ayat 16, Lukas 19 ayat 10, Lukas 20 ayat 25, Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 14, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat 36, Yohanes pasal 5 ayat 24, dan Yohanes pasal 8 ayat 32. Adorasi. Ada ketukan di pintu Anda. Hari sudah larut malam, dan pengunjung di malam hari jarang terjadi. Tetapi pengunjung ini ternyata adalah pendeta atau pemimpin agama Anda. Setelah beberapa menit percakapan sopan, lalu dilanjutkan dengan diskusi yang serius. Pendeta atau pemimpin agama Anda tersebut bertanya kepada Anda, "Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya seorang Kristen?" Apakah Anda akan terkejut? Tentu saja Anda akan terkejut. Umumnya semua para pemimpin spiritual seharusnya tahu jawaban atas pertanyaan spiritual itu. Dalam Yohanes pasal 3, Anda telah membaca kisah nyata yang dalam banyak hal menyejajarkan cerita fiktif tentang pendeta Anda di atas. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang yang religius. Dia terlatih dalam hukum Musa dan ahli dalam perjanjian lama. Sangat mungkin dia mengajar anak-anak di sekolah sinagoge. Tetapi di sini dia menanyakan kepada Yesus pertanyaan yang seharusnya dia siapkan untuk menjawab dirinya sendiri. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Yohanes pasal 3 ayat 4. Dengan kata lain, bagaimana seseorang dapat mengalami kelahiran kedua? Jawaban Yesus telah menjadi ayat yang paling dikenal di seluruh Alkitab, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini Anda akan menemukan berita terbaik yang pernah disiarkan ke dunia. Apakah kamu tahu apa itu? Aplikasi. Inilah cara yang mudah untuk mengingat apa yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus selama perjamuan malam itu. Dengan menuliskan huruf-huruf dalam kata Injil atau Gospel dalam bahasa Inggris, Anda siap tidak hanya untuk menemukan kabar baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membagikannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan Anda selama 2 menit. Cukup isi kata-kata dari ayat akrab di bawah ini.
Kali ini coba Anda lengkapi dalam bahasa Inggrisnya. G. Love the world so much that he gave his only one and O. S. So that everyone who believes in him will not P. but have E. L. Bandingkan dengan kalimat berikut. God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have everlasting life. Jika Anda telah menaruh kepercayaan penuh, percaya diri Anda pada Yesus sebagai orang yang menanggung dosa Anda, itu berarti Anda telah mengalami kelahiran kembali. Kehidupan kekal adalah karunia Allah bagi semua orang yang mengakui kebutuhan mereka akan seorang juru selamat dan berbalik kepada Yesus dalam iman yang percaya. Pernahkah Anda mendengar kabar baik? Baik, sekarang kabarkanlah pada orang lain yang belum mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.